Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan deras mengguyur desa kecil di kaki gunung itu. Siti memandang dari jendela rumah kayunya yang sederhana. Di tangannya, sebuah cangkir teh hangat yang aromanya menguar di udara dingin pagi itu. Hatinya yang penuh cinta untuk suaminya, Arman, sedikit terusik oleh bisik-bisik tetangga yang tak pernah berhenti membicarakan pernikahan mereka. Siti berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya seorang penjahit yang sesekali menerima pesanan dari tetangga. Ketika Arman, anak seorang pengusaha kaya raya dari kota, melamarnya, seluruh desa gempar. Bukan hanya desa itu, tetapi juga keluarga Arman. Mereka tidak bisa menerima keputusan Arman untuk menikahi perempuan yang dianggap tidak sepadan dengan status sosial mereka. "Arman, kau sudah gila?" Suara ibunya, Nyonya Kartini, masih terngiang di telinga Siti ketika ia teringat percakapan malam itu. Dia bukan siapa-siapa. Apa yang dia punya? Harta? Pendidikan tinggi? Koneksi? Dia hanya seorang anak petani biasa. Bagaimana dia bisa menjadi bagian dari keluarga kita? Arman hanya menatap ibunya dengan tegas. "Bu, Siti punya hati yang tulus. Dia mencintaiku apa adanya, bukan karena uang atau status. Itu yang aku cari dalam seorang istri." Namun, keputusan Arman tidak mengubah penilaian keluarganya. Pernikahan mereka tetap dilangsungkan meski tanpa restu dari pihak keluarga Arman. Bahkan, keluarganya sengaja tidak menghadiri acara sederhana di rumah Siti. Hanya beberapa teman dekat dan tetangga yang datang memberikan doa. Setelah menikah, Arman memutuskan untuk tinggal di desa bersama Siti. Ia merasa lebih bahagia menjalani hidup sederhana dibandingkan hidup di tengah kemewahan tapi tanpa ketulusan. Namun, keputusan itu membuat keluarganya semakin marah. Mereka menganggap Arman telah menghancurkan masa depan yang sudah mereka rencanakan untuknya. "Lihat saja nanti, Arman. Kau akan menyesal telah meninggalkan semua ini hanya untuk perempuan itu," ancam ayahnya, Pak Herman, saat Arman berpamitan untuk terakhir kalinya. Meski begitu, Arman tidak pernah menyesali keputusannya. Bersama Siti, ia menemukan kebahagiaan sejati. Mereka mengelola ladang bersama dan sesekali membuat kerajinan tangan yang dijual ke pasar kota. Meski penghasilannya tidak besar, mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ujian datang ketika kabar bahwa perusahaan keluarga Arman mengalami krisis besar. Keluarganya terancam kehilangan segalanya. Dalam situasi itu, Nyonya Kartini akhirnya menghubungi Arman untuk meminta bantuan. "Arman, kau harus kembali. Perusahaan butuhmu," suara ibunya terdengar dingin di telepon. Arman menghela napas panjang. "Bu, aku sudah memutuskan untuk hidup di sini bersama istriku. Aku tidak bisa meninggalkannya." "Kau lebih memilih perempuan itu daripada keluargamu sendiri." "Bu, ini bukan tentang memilih siapa. Aku hanya ingin hidup dengan cara yang aku yakini benar. Maafkan aku, Bu." Percakapan itu berakhir dengan kemarahan Nyonya Kartini. Tapi, di sisi lain, hati Siti terasa berat. Ia merasa dirinya menjadi penyebab renggangnya hubungan Arman dengan keluarganya. "Mas, mungkin aku yang salah. Kalau aku tidak ada, Mas Arman tidak perlu menghadapi semua ini," ujar Siti suatu malam, matanya berkaca-kaca. Arman memeluknya erat. "Jangan pernah berkata seperti itu. Kau adalah kebahagiaanku. Kita akan menghadapi semua ini bersama." Waktu terus berlalu, dan kabar tentang kesulitan keluarga Arman sampai ke telinga para penduduk desa. Namun, mereka juga mendengar bagaimana Arman tetap setia mendampingi Siti meski keluarganya mencibir. Perlahan, mereka mulai menghormati keputusan Arman dan melihat bahwa cinta mereka benar-benar tulus. Suatu hari, seorang pengusaha dari kota yang sedang berkunjung ke desa tertarik dengan kerajinan tangan yang dibuat Siti dan Arman.
Ia menawarkan kerjasama untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas. Kesempatan itu membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dalam beberapa tahun, usaha kecil mereka berkembang pesat. Mereka bahkan mampu membuka lapangan kerja bagi warga desa. Ironisnya, saat itu pula keluarga Arman yang dulu memandang rendah Siti mulai melihatnya dengan cara berbeda. Suatu sore, Nyonya Kartini datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ia terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Mata Siti membesar melihat kehadiran ibu mertuanya. "Bu," kata Siti pelan, tak tahu harus bereaksi bagaimana. "Nyonya." Kartini menatap menantunya dengan ragu. Aku ingin minta maaf," katanya akhirnya. "Aku salah menilai kamu, Siti. Aku pikir kamu tidak pantas untuk Arman, tapi ternyata kamu jauh lebih berharga dari yang aku bayangkan." Air mata mengalir di pipi Siti. Ia memeluk Nyonya Kartini dengan tulus. "Bu, tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku hanya ingin kita menjadi keluarga yang harmonis." Beberapa waktu setelah hubungan keluarga mereka membaik, Arman dan Siti mulai memperluas usahanya ke kota. Mereka membuka sebuah toko kecil yang menjual produk kerajinan tangan. Toko itu mendapat sambutan yang luar biasa dari pelanggan, terutama karena kualitas dan keunikan produk mereka. Kehidupan mereka semakin mapan, namun mereka tetap rendah hati dan tidak lupa membantu warga desa yang membutuhkan. Pada suatu hari, seorang wartawan dari majalah terkenal mendengar cerita tentang perjalanan hidup Arman dan Siti. Wartawan itu memutuskan untuk menulis artikel tentang mereka. Artikel itu mengisahkan tentang perjuangan cinta mereka, keberanian Arman meninggalkan kemewahan demi hidup bersama Siti, dan keberhasilan mereka membangun usaha dari nol. Artikel itu menjadi viral dan menginspirasi banyak orang. Tidak lama setelah itu, keluarga Arman mulai sering berkunjung ke rumah mereka di desa. Pak Herman yang dulunya sangat menentang pernikahan mereka kini, sering terlihat bercanda dengan cucu-cucunya di halaman rumah. Kehangatan keluarga yang selama ini hilang perlahan kembali. Nyonya Kartini bahkan sering membantu Siti di dapur, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Pada malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Siti dan Arman mengadakan acara sederhana di rumah mereka. Semua orang hadir, termasuk keluarga Arman dan warga desa. Dalam pidatonya, Arman berkata, "Aku sangat bersyukur memiliki istri seperti Siti. Dia tidak hanya menjadi pendamping hidupku, tapi juga inspirasiku. Cinta dan ketulusannya telah mengajarkan aku arti keluarga yang sebenarnya." Semua yang hadir tersentuh oleh kata-kata itu. Beberapa bulan setelah perayaan itu, Siti dan Arman memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kecil di desa mereka. Sekolah itu bertujuan memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. "Aku ingin mereka punya kesempatan lebih baik, Mas. Seperti yang dulu aku impikan," kata Siti dengan semangat. Arman mendukung penuh ide tersebut, dan bersama warga desa, mereka mulai membangun sekolah itu. Kini, desa kecil itu tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai tempat yang memberikan harapan dan kesempatan bagi generasi mendatang. Dengan usaha keras dan cinta yang tulus, Siti dan Arman tidak hanya membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan, tetapi juga mempererat kembali hubungan keluarga yang sempat retak. Keluarga Arman akhirnya menerima Siti dengan sepenuh hati, sementara desa mereka menjadi saksi bagaimana cinta mampu mengubah segalanya. Hujan pun reda, meninggalkan pelangi indah di langit desa itu. Siti dan Arman berdiri di depan rumah mereka, memandang keindahan alam sambil bergandengan tangan. Tak ada lagi keraguan atau penyesalan. Cinta mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal harta atau status, melainkan tentang bagaimana hati saling mencintai dan mendukung dalam segala situasi. "Mas, aku bahagia kita bisa melalui semuanya bersama," ujar Siti dengan senyum hangat. Arman mengecup keningnya lembut. "Dan aku akan selalu memilihmu, Siti. Selalu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.